Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari channel Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, berhubung banyaknya inbox, WA, terus yang DM ke saya, Kang Sarip tolong dong review pusaka-pusakanya yang Kang Sarip dapat secara istilahnya perjalanan spiritual dari dulu sampai sekarang, itu review dong pusaka-pusakanya. Nah, kali kali ini saya akan mereview pusaka-pusaka saya, tapi tidak semuanya ya. Kalau semuanya itu waktunya tidak akan cukup. Tapi ini saya akan review pusaka kujang yang saya punya. Ini sebenarnya pusaka kujang di saya itu banyak, tapi di sini saya akan review 3 dulu aja, karena dari 3 ini juga perjalanannya itu panjang dan ceritanya itu panjang ya. Makanya di sini saya akan mereview 3 pusaka kujang yang saya punya. Oke. Tapi sebelum itu saya edukasi sebentar bahwasanya kujang ini adalah dia pusaka asli Pajajaran dari Prabu Siliwangi. Jadi Pajajaran itu mempunyai pusaka yaitu kujang, yang mana kujang ini tidak dimiliki oleh tempat manapun. Berbeda dengan keris ya. Kalau keris itu kalau nggak salah Malaysia juga punya keris ya. Terus Thailand juga punya itu keris. Tapi kalau kujang ini hanya satu-satunya di dunia yang punya ini adalah Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi yang ada di Jawa Barat, khususnya suku Sunda ya. Oke. Yang pertama ini saya ada kujang, ini kita buka ya. Ini belum saya kasih warangka ya, begitu dapat. Nah ini kujang lubang 3 dan ini sudah korosis, yang mana istilahnya kemarin juga waktu dapat ini sempat saya dokumentasikan ya, yang itu tuh yang videonya yang perjalanan saya waktu ke Cipatujah, ke Pamijahan. Di perjalanan saya mendapat sebuah tarikan ya dari daerah Sancang, itu setelah Miramare terus Sancang. Nah di situ ada pinggir jalan batu besar, dan di atas batu itu tumbuh pohon beringin. Jadi si pohon beringin ini tidak tumbuh di tanah ya, tapi tumbuh di atas batu. Nah ini sempat saya dokumentasikan di channel YouTube Pasangrahan Padu Raksa Soreang waktu penarikannya. Dan ini penarikan siang hari pemirsa. Jadi waktu itu saya lagi dalam perjalanan bermotor bersama kameramen biasa Aep. Nah di tengah perjalanan itu ada tarikan, sehingga saya turun dari motor dan mengecek ke arah tarikan tersebut. Nah di sancang tersebut saya mendapatkan satu bilah keris. Nah ini tidak ada gagang dan tidak ada warangka, begitu saya dapat seperti ini. Dan kondisinya pun sudah korosis begini ya pemirsa. Ini keris lubang 3 saya dapat waktu perjalanan ke Cipatujah, Pamijahan. Dan di jalan di sancang saya dicegat oleh kekuatan dari keris ini. Bukan keris, kujang. Nah kujang itu sendiri mengandung filosofi ya pemirsa. Filosofi kujang itu kalau kata orang Sunda kukuh kana janji gitu ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu orang yang memegang kujang ini seharusnya orang-orang yang menepati janji ya, atau pemegang amanah. Jadi kujang ini disilokakan untuk orang-orang yang kukuh kana janji atau orang yang sering menepati janji. Jadi isi dari kujang tersebut adalah kita untuk bisa menepati kepada janji, karena janji itu adalah hutang. Nah ini salah satu filosofi yang terkandung dalam kujang. Sebenarnya kalau didalami banyak ya filosofi dari kujang tersebut, tapi istilahnya apa ya, pintar-pintar kita membaca lah. Karena orang tua zaman dulu menyimpan sebuah pesan atau menyimpan sebuah amanat itu dalam sebilah pusaka, yang mana pusaka ini harus dibaca apa maksud dan tujuannya. Oke. Ini saya dapat dari Sancang Garut ya. Oke, ini yang pertama, mungkin saya simpan lagi dulu aja, belum saya warangkain ya. Nah ini kujang yang kedua, ini kita lihat. Nah ini dia, ini kujang sudah saya kasih warangka dan handle. Waktu saya dapat ini kujang belum ada warangkanya ya, kita lihat dalamnya.
Nah ini adalah kujang lubang 9 yang saya dapat. Ini juga dari Sancang. Jadi ini ceritanya sih agak panjang ya. Oke, akan saya ceritakan lah, tapi sesingkat mungkin ya. Mungkin karena waktunya tidak akan cukup kalau saya pedar satu pusaka ini saja. Ini waktu dulu saya mengalami, kalau nggak salah tahun 2016, saya mengalami sesuatu yang menurut saya pribadi berat dalam hidup saya. Saya mengalami kejadian yang sangat berat dalam hidup saya, sehingga saya pergi dari rumah untuk bertafakur. Waktu itu saya pergi 2 hari 2 malam pemirsa. Nah itu saya pergi ke, ini kan saya posisi dari Bandung ya, saya pergi ke daerah Ciwidey, terus keluar ke Cianjur itu Cidaun, terus saya kata orang Sunda tuh mapai lautnya, mapai pinggir pantai itu dari Cidaun terus Santolo sampai ke Ranca Buaya dan terus ke Sancang. Nah di Sancang ini saya menemukan kejadian yang sangat aneh dalam hidup saya. Waktu itu saya saya singkat aja ceritanya ya karena panjang. Waktu itu saya hampir sore lah, sekitaran jam 5 sorean. Saya bukan makan sih, kayak kan lelah tuh, udah bawa motor sendirian, ada warung di situ. Nah saya di situ ngopi lah. Nah, setelah saya ngopi itu saya ikut ke air waktu itu. Nah begitu saya ke belakang ikut ke air, saya melihat itu ada sebuah hutan, jadi kayak pegunungan lah gitu, yang menarik saya untuk datang ke sana. Nah pada intinya saya masuklah ke hutan tersebut. Nah, di sana saya istilahnya melihat, udah kalau perasaan saya ya, menurut saya waktu itu sudah 1 minggu saya ada di situ. Saya melihat ada sebuah gapura, dan di gapuranya itu di depan ada 3 makhluk yang gede. Dia duduk, makhluknya gede, tinggi lah, itu saya nggak bisa menggambarkan, pokoknya gede lah. Ada 3, yang 3 ini berbentuk harimau ya. Yang pertama itu yang sebelah kiri, kalau ya yang sebelah kiri itu harimau berwarna hitam, sebelah kanan itu yang putih. Nah yang tengah ini loreng. Jadi ketika saya masuk ke hutan tersebut, saya melihat gapura yang sangat megah. Nah di situ saya takut karena gemetar gitu, karena saya seumur-umur baru melihat harimau yang gede-gede seperti itu. Nah itu posisinya jauh pemirsa, nggak dekat, jadi jauh. Saya itu deku itu kayak duduk seperti ini dan melihat ke arah sana. Terus di atas gapuranya itu ada orang, dia naik kuda tapi terbang pemirsa. Kudanya itu putih dan orang tersebut pakai melati di sini dan pakai mahkota. Dia cuma lihat saya sambil senyum doang, cuma sedikit gitu, masuk lagi. Jadi kayak ini gapura kan, di atas gapura dia terbang naik kuda terus gitu lagi, cuma lihat saya doang sambil senyum. Itu perwujudan laki-laki memakai mahkota. Terus wallahu a'lam bishawab itu siapa saya nggak tahu. Nah saya itu mau mundur pun tidak bisa berbalik badan pemirsa. Jadi mundur pun saya deku gini dan merayap ke belakang ini, nggak bisa balik badan. Tapi di situ saya mundur sambil pelan-pelan, ada suara tanpa kelihatan wujud. Di situ saya mendengar bahwasanya ini ambil, katanya, ini ambil. Tapi kata orang Sunda mah cokot cina gitu. Bahasanya Sunda, cokot. Tapi kata Indonesia itu ambil sampai 3 kali itu dia bilang ambil. Saya lihat ini ada kujang di bawah, ada kujang. Saya persis ingat sekali waktu itu mau di bawah susah karena posisinya nggak tahu, kayak magnet aja susah gitu. Tapi bawahnya itu ternyata ada suara juga, harus pakai tilam katanya. Tilam itu kayak nggak boleh langsung pakai tangan, harus ada seperti kain gitu. Posisi saya di situ tidak bawa kain apa-apa, dan saya buka baju. Dan saya ambil kujang tersebut, ini posisinya kujang, saya ambil pakai baju dan saya gulung. Saya bawa perginya pun saya tidak bisa berbalik. Itu deku gini sambil mundur. Nah setelah saya balik, saya itu udah kelelahan di hutan tersebut. Ya perkiraan saya itu seminggu lah, perjalanan itu seminggu. Kelelahan, dan ketika saya kelelahan tersebut, saya nyaranda itu apa ya bahasa Indonesia, bersandar gitu salah satu batu gede. Di batu itu ada akar-akar. Begitu saya udah kelelahan seperti ini, terus saya duduk di bawah, saya memegang di bawah itu ada akar, dan akar itu kalau sekarang itu saya mengerti itu adalah akar mimang. Yang mana akar mimang ini adalah, konon katanya kalau kita ke hutan, akar mimang ini akan menyesatkan kita di hutan. Jadi akar mimang itu akar yang istilahnya
kayak ketemu lah, tidak ada ujungnya gitu. Nah itu saya ingat memang tersebut saya ambil, dan seketika yang tadinya posisinya itu gelap gulita malam hari gitu, seketika saya ambil itu posisinya kayak layung ya, layung itu cerah enggak, kayak sore hari lah, petang seperti itu. Nah ketika saya ambil itu dan kujang di sini, ketika saya berbalik badan itu hutan nggak ada, yang ada tuh saya merinding, itu hutan nggak ada, dan saya melihat warung yang saya istilahnya tadi itu awalnya itu saya ngopi di sana, balik lagi ke warung, terus kata yang punya warung bilang gini, ini saya masih merinding tuh cerita ini tahun 2016 ya, ketika saya balik ke warung kata yang punya warung bilang gini, nah acai lila ting nepi ka setengah jam. Nah bilang itu kata Indonesianya seperti ini, Indonesianya kan kenapa ke air lama-lama banget, udah setengah jam ini lama setengah jam katanya. Nah saya berpikir, saya perasaan berminggu-minggu di hutan tersebut, semingguan lebih lah gitu, tapi kata orang warung tersebut cuma setengah jam. Oh ternyata waktu saya melakukan perjalanan mendapatkan kujang ini, saya kalau boleh saya persepsikan atau deskripsikan ya, saya ini masuk ke alam yang wallahu alam bisawab, saya nggak tahu, tapi yang jelas perasaan saya udah seminggu, tapi kata yang punya warung baru setengah jam gitu. Kok lama-lama di WC setengah jam ngapain, kata orang warung gitu. Saya kan bengong waktu itu, tapi saya nggak banyak bicara. Ini si kujang masih saya pegang, dan ada memangnya itu saya simpan juga. Nah saya ambil, tapi kata suratan ketinggalan, kata suara yang tidak ada wujudnya bilang begini, jangan kamu buka sebelum ada ilafat. Itu tahun 2016, saya ingat sekali. Malahan saksi-saksi seperti anak-anak di Pesantren Paduka Soreang pun tahu lah perjalanan itu saya. Saya hampir keliling waktu itu, tafakur diri karena mendapatkan masalah ya, 2 hari 2 malam saya pulang ke sini. Dan ada amanat bahwasanya kujang ini tidak boleh dibuka sebelum ada ilafat. Tahun 2016 Januari, ya itu 2016 bulannya saya lupa. Nah ketika kemarin tahun 2021 bulan Januari, saya kembali ke Sancang. Saya punya orang tua di daerah Cipatujah. Saya kembali ke Sancang. Setelah saya melewati Sancang, begitu pulang ke rumah ke Bandung, ada ilafat, boleh kamu buka. Jadi ini perjalanan 5 tahun saya bungkus pakai baju, dan Januari kemarin 2021 saya buka. Nah, itu pun banyak yang istilahnya, banyak spiritual yang datang ke saya bahwasanya saya tanggung jawab buka aja dulu itu kan, karena saya tidak ada ilafat untuk membuka, amanat ya. Karena yang kata guru saya, yang lebih berat daripada bumi itu adalah amanat. Makanya siapapun, jangankan yang orang lain, orang tua sendiri pun kan nggak berani untuk membuka ini ya sebelum waktunya. Nah kemarin itu Januari 2021 saya ada ilafat harus membuka, dan saya buka, dan ternyata ini dalamnya adalah kujang. Nah dulu juga saya melihat ini kujang ya, tapi saya tidak melihat lubangnya. Nah ini adalah kujang lubang 9 yang saya dapatkan dulu di Sancang juga ya, dan saya mengalami hal di luar nalar yang wallahu a'lam bishawab, mau percaya mau tidak, tapi saya mengalami. Nah ini ketika saya buka kujang seperti ini, dan ini belum ada handle dan gagang ya, jadi ini handle dan gagang baru saya kasih karena dulu kan belum sempat melihat. Nah ini perjalanan kujang yang sangat panjang sekali dan sangat berarti dalam hidup saya. Bukan masalah kujangnya pemirsa, tapi masalah perjalanannya. Jadi banyak sesuatu yang saya alami di luar nalar ketika saya mendapatkan kujang ini ya. Nah ini kujang yang kedua pemirsa. Oke, kita coba masukkan lagi. Oke, nah ini kujang yang ketiga. Ini bisa dibilang salah satu kujang termahal mungkinnya yang saya punya, karena ya nominalnya pun lumayan lah. Oke. Nah ini pemirsa. Oke kita ambil. Nah ini pemirsa. Ini kujang berhendalkan gading gajah, ukiran macan. Dan ini warangkanya pun ini dari tanduk sapi ya, yang mana sulit didapatkan tanduk sapi yang berisi seperti ini. Dan ini juga sulit mendapatkan gagang gading gajah yang diukir seperti ini.
Dan ini kujangnya sepuh juga, ini kujang lubang 4. Nah, ini adalah salah satu kujang dari spiritual. Nah, ini saya tidak melakukan penarikan untuk kujang ini, tapi kujang ini saya dari salah satu spiritual yang saya kenal. Nah, ini adalah kujang yang sangat mahal kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk nominal nggak etis, saya bilang ini nominal berapa nggak etis. Tapi kujang ini bisa seharga dengan satu buah mobil, pemirsa. Ini kujang yang mahal yang saya punya ya. Karena ini ukirannya detail, pemirsa. Bentar. Ini ukirannya detail. Pengerjaannya pun untuk bikin handle ini kayaknya super ekstra, pengerjaan dewa. Kalau orang ukir bilang pengerjaan dewa gitu. Ini. Dan ini yang jadi jarangnya itu adalah handle-nya. Handle-nya ini dari gading gajah yang mana sulit didapat. Dan ini saya dapat dari salah satu spiritual rekan saya. Dan kalau dinominalkan sih ya adalah untuk satu buah mobil mah ada. Tapi kan kalau masalah hobi itu, karena saya juga kan hobi ya dari pusaka-pusaka ini. Selain saya suka ngoleksi, saya juga hobi pusaka. Karena apa ya, ini bahan aji diri saya, bahan untuk saya bertafakur. Karena sepuh atau orang tua zaman dulu, mereka membuat senjata itu dengan siloka-siloka di dalamnya. Itu untuk mengaji kepada diri kita. Seperti tadi saya bahas bahwasana kujang kedukukuh karena janggi. Kalau sifat Rasul itu sidik tablik amanah patonah. Sebenarnya itu penyampaian orang tua dulu ke sana, cuman melalui benda gitu. Nah, silokanya itu maung ya, maung itu harimau. Tapi kata orang Sunda bilang maung itu adalah arti dari manusia unggulan. Jadi orang-orang atau kita itu manusia harus jadi manusia yang unggulan. Karena yang berkualitas itu bukan hanya fasilitasnya, yang berkualitas itu bukan hanya senjatanya, tapi yang berkualitas itu adalah harus manusianya. Itu maung, manusia unggulan gitu ya. Jadi banyak yang terkandung dari siloka kujang-kujang tersebut. Nah, pemirsa, mungkin review pusaka saya kali ini saya akhiri sampai sini dulu aja, karena 3 pusaka ini saja banyak perjalanannya, apalagi semuanya saya review. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya akan review satu-satu pusaka punya saya, dari mana saja saya dapat, terus istilahnya bagaimana saya cara mendapatkannya, dan histori-historinya. Karena setiap benda yang ada di sini itu memiliki histori masing-masing, pemirsa. Oke, kritik saran boleh di kolom komentar. Terus untuk channel Pasangrahan Padulaksa Soreang ini bukan channel saya ya, tapi ini adalah channel kita semua, channel untuk edukasi tentang dunia spiritual. Bagi anda-anda yang suka dengan klinik, dunia supranatural, dunia goib, paranormal, spiritual, boleh kasih saran di kolom komentar. Nanti insya Allah saya juga akan istilahnya, saya itu orangnya yang legowo gitu ya, suka dengan kritikan, suka dengan saran dari orang lain, karena itu untuk membangun diri saya sendiri khususnya gitu ya. Tapi istilahnya channel ini untuk channel kita semua, karena saya basically suka dengan edukasi, basically suka dengan berbagi ilmu. Apa yang saya punya insya Allah saya suka disaringkan gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan juga boleh di kolom komentar, nanti saya akan jawab di Q&A Pasangrahan Padulaksa Soreang. Oke, saya Syarif Hidayatullah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga tayangan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu. Saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padulaksa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.